Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Saat kepolisian sedang dalam sorotan, selalu saja nama Hugeng Iman Santosa melesat ke permukaan. Hugeng abadi dalam ingatan kita semua, melintasi berbagai warsa, menyelinap di hati banyak generasi. Ia bukan sekedar teladan, tapi menjelma mitos yang makin kesini terasa makin tak terjangkau. Kisah-kisahnya juga anekdot-anekdotnya memancarkan cahaya yang patut menyilaukan mata semua pejabat negara. Seumpama Arca, dia menempati posisi tertinggi dalam ingatan massa atas Korps Bayangkara. Bagaimana caranya agar Hugeng tetap relevan? Dengan kekuasaan yang begitu besar sekarang, bisakah muncul Hugeng-Hugeng baru yang kebal dari godaan? Inilah Mata Najwa. Belajar dari Hugeng. Hugeng Iman Santoso, hingga sekarang sosoknya masih dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor 1 di institusi Bayangkara. Namun punya kuasa tak berarti membuat Hugeng gelap mata menyelewengkan wewenang mengambil yang bukan haknya. Ia memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan fasilitas negara atau menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. Waktu pensiun dari Kapolri misalnya, Hugeng bahkan tak punya rumah dan kendaraan. Untuk menambal perekonomian keluarga dari uang pensiun, Hugeng mengisi waktu dengan berjualan lukisan, menjadi penyiar radio, dan penyanyi. Di luar itu, ia juga terlibat aktif dalam kelompok petisi 50 yang kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. 14 Juli Hugeng wafat. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tonjong, Depok karena menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di batu nisan peristirahatan terakhir untuk pertama kalinya, nama Hugeng ditulis lengkap, Hugeng Iman Santoso, sebagai simbol keberhasilan manusia menjaga iman yang sentosa. Kapolri kelima, Hugeng Iman Santoso, hingga sekarang terus dikenang sebagai simbol kejujuran dan kesederhanaan aparat sekaligus pejabat negara. Bagaimana Hugeng bisa terus konsisten menjaga integritasnya di tengah berbagai macam godaan? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari sikapnya di masa lalu yang bisa menjadi bekal dan terus relevan hingga hari ini? Malam ini kita akan belajar dari Hugeng. Sudah hadir di studio 2 generasi. Ada anak kedua Hugeng, Aditya Sutanto Hugeng, dan cucu Hugeng, anak dari Pak Aditya, Krisna Ramajaya Hugeng. Selamat malam Pak Didit. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mas Rama. Selamat. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Boleh kita kasihkan tepuk tangan dan sambutan untuk 2 generasi keluarga Hugeng. Saya juga mengundang di studio saksi sejarah jejak kehidupan Hugeng. Ada politikus senior Panda Nambaban. Selamat malam Bang Panda. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto yang dulu juga sempat berinteraksi dengan Hugeng saat menjabat sebagai ajudan Presiden Bung Karno. Pak Darto, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada juga jurnalis dan penulis buku Dunia Hugeng 100 tahun keteladanan. Ini dia bukunya, sudah hadir Faruk Arnas. Selamat malam. Ya, Mas selamat Faruk. malam. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga perwakilan dari Polri. Ada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam Mbak Nana. Pak Rusdi tidak sendirian, ada sejumlah anggota Polri yang malam ini juga hadir di studio Mata Najwa. Di studio ada teman-teman anggota Denprintis, Kor Sabara, Bahar Kampolri. Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Akan belajar dari Hugeng, sama-sama belajar dari Hugeng. Yang nobar tidak cuma di studio Mata Najwa teman-teman, ada juga yang lagi nobar Mata Najwa di Polres Metro Depok. Kita akan sapa, ada Wakapolres Depok, ada Pak Hari Setiobudi dan jajarannya di sana. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Saya dengar ada sapaan khusus, ada yel-yel khusus untuk menambah semangat kita nobar Mata Najwa malam ini. Boleh silakan AKBP Hari. Terima kasih Mbak. Hai.
Hai, hai, hai. Jackson. Siapa kamu? Polisi kita, Polres Metro Depok. Di mana kita? Siapa kita? Polisi presisi. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat rasanya sudah akan ditonton oleh teman-teman Metro Polres Depok dan mudah-mudahan juga ditonton oleh banyak teman-teman polisi di luar sana. Malam ini kita belajar dari Hugeng sama-sama. Sebelum kita berbincang, saya mau memutarkan cuplikan wawancara saya dengan istri almarhum Hugeng yang saya rekam minggu lalu saat saya berkunjung ke kediaman Ibu Meriati Hugeng di Depok. Ada banyak hal yang diceritakan mengenai kehidupan Hugeng dan keluarga yang tiap fragmennya punya pelajaran berharga. Saya Mary, yang Mary Hugeng Iman Santoso, berumur 95 tahun, akan mencoba untuk menceritakan beberapa pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin menjadi pegangan bagi anak cucu kami. Yanti, tadi mau dengar cerita yang Saijah sama Saijah Adinda. Adinda yang di awal. Jadi itu kan pertama kali kenalan karena itu ya? Kenal. Di tahun 45 saya penyiar di RRI Jogja. Dan saya juga tolong di Aldo, itu dari Angkatan Laut. Belanda masih terus di atas kita. Lalu datang Pak SK. Pak SK yang mengatakan kepada Yu akan dibuat permintaan Bung Karno, sandiwara radio, multatuli yang Saijah dan Adinda. Waktu itu yang diserahkan memimpin ini adalah Pak SK dari Angkatan Laut. Pak SK cari siapa yang main. Dia cari-cari dan kemudian dia kok sampai ke Hugeng yang dia kebetulan juga di Angkatan Laut. Dia Hugeng coba stem test. Hugeng dibawa ke studio stem test. Wah, ini bagus. Sudah. Sekarang yang satunya siapa? Keliling lama, keliling. Lalu mereka ke RRI. Jadi Ibu Rusman itu pada suatu hari ketika ketemu sama saya, dia bilang, Ibu, saya kehilangan mobil saya. Saya lapor ke polisi kok, polisi tidak ada perkembangannya sama sekali, katanya. Untuk saya tangkap, saya bilang, ya saya akan sampaikan kepada Bapak. Saya sampaikan kepada Mas Hugeng. Mas Hugeng bilang, oke, saya akan urus ini. Dalam sekejap, belum ada seminggu, 2 minggu, mobil kembali. Dan dikembalikan kepada ibu itu. Pada suatu hari, datang bingkisan kecil, diantar kepada saya terus. Saya lihat, itu rantai emas. Kalau saya ini salah, itu ada beratnya 10 gram ada tuh. Wow. Jadi hadiah dari Ibu Ruslan? Dari Ibu Ruslan, katanya dari Ibu Ruslan untuk Ibu. Langsung saya telepon Bapak. Karena mungkin Ibu Ruslan senang mobilnya kembali ditemukan. Ya, mungkin sebagai tanda terima kasih. Itu dong. Tapi saya telepon Bapak, lalu Bapak
Ya, serahkan kepada saya. Dengan sopan santun, saya akan mengatakan kepada ibu itu bahwa tugas polisi itu hanya tugasnya hanya menolong, tapi tidak bisa terima apa-apa. Tugas polisi hanya satu, menolong. Ya. Tidak boleh terima apa-apa. Jangan terima apa-apa. Terima kasih. Itu tugas polisi itu begitu. Kalau tidak mau begitu, jangan jadi polisi. Selalu Bapak bilang begitu. Selalu. Belajar dari Hugeng malam ini, Mata Najwa belajar dari Hugeng. Saya ingin ke putra kedua Hugeng, Pak Didit. Yang jelas ayahanda pernah menjabat beragam posisi penting. Kalau menurut catatan tuh jadi pernah kemudian Menteri Iuran Negara, urusan imigrasi, sekretaris kabinet, dan jadi Kapolri. Apa enaknya dan tidak anaknya jadi anaknya Jenderal Hugeng? Ya, makasih Mbak. Jadi sampai teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya, itu pernah menyampaikan sama saya, Dit, nggak ada enak-enaknya main sama lo, misalnya. Ya saya bilang nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak enak ya nggak apa-apa, tapi begitulah kita, gitu. Karena ya bagaimana kita mau melukai tugas Bapak yang begitu berat. Ya. Memang sebagai anak waktu itu remaja itu seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kita punya keinginan dong, tetapi ya hanya sampai keinginan saja. Boro-boro motor, sepeda aja kita nggak dibeliin, ya, tapi kita terima apa adanya. Jadi kalau mau tadi Mbak tanya enaknya apa jadi ini, nggak ada enaknya Mbak. Jadi tidak berasa jadi anak pejabat ya, walaupun jabatannya mentereng, nggak ada. Keluarga Hugeng tidak pernah sama sekali. Karena kita nggak boleh pakai fasilitas apapun, dari baik itu dari kantor maupun misalnya minta tolong ke ajudan misalnya, itu nggak boleh. Minta tolong ajudan nggak boleh? Nggak boleh. Ajudan Pak Hugeng begitu? Ya misalnya kita, Mas tolong dong ini, oh marah dia. Karena Karena itu bukan wewenang kita, bukan yang ini kita. itu ajudannya Pak Hugeng, bukan ajudannya Pak Didit begitu ya? Iya. Jadi nggak boleh Mbak, sama sekali nggak boleh. Gitu. Saya juga sempat membaca di buku ini, Pak Hugeng sangat mencintai profesinya sebagai polisi. Ya. Dan walaupun Kapolri itu tetap merasa kalau ada sesuatu di jalan yang tidak beres, ya harus turun langsung walaupun jabatannya sudah Kapolri. Ya, jadi pernah satu saat saya di sekolah itu teman saya kebetulan rumahnya di Bendungan Hilir, liwat di HI, Mbak. Sampai di sekolah dia bilang, Dit, saya lihat ayahmu tuh ngatur lalu lintas di HI. Soalnya macet di sana, Dit, Bapak keluar gitu. Udah. Begitu pulang ke rumah Mbak, makan, biasa kita makan sama-sama, sama ajudan, semua sama-sama. Iseng-iseng saya tanya sama Bapak, Pap ngapain sih ngatur-ngatur lalu lintas gitu. Di situ dia marah. Dia marah, dia pukul meja, dia bilang kenapa, kamu malu? Kamu malu, dia bilang. Saya walaupun bintang 4, tapi saya tetap seorang polisi. Dan kalau ada hal-hal di jalan yang tidak semestinya, saya nggak bisa duduk tenang begitu saja. Dan tidak ada petugas, itu tugas saya. Sampai sejauh itu. Jadi ya, saya nggak berani komentar lebih jauh, saya lebih baik diam aja. Begitu Mbak. Jadi turun mengatur lalu lintas. Ya, turun mengatur lalu lintas. Yeah. Integritas Jenderal Hugeng, itu kita banyak sekali mendengar kisah-kisah tentang bagaimana kerasnya menolak gratifikasi, bagaimana kerasnya menolak suap. Tadi kita dengar dari Ibunda yang Mary yang bilang, mendapat hadiah tapi kemudian dikembalikan dan sebagainya. Sedemikian sampai saya membaca Pak Didit, ketika Anda masih kecil pun dapat hadiah, takut-takut menerima hadiah itu. Iya betul Mbak, jadi memang kita berangkat dari nggak punya apa-apa, tapi Bapak sudah memberi batasan-batasan kepada kita, sampai merayakan hari ulang tahun pun kita tidak dibenarkan. Sementara saat itu, ada tetangga kita di Medan itu yang satu sekolah sama saya, sahabat saya. Jadi kita sangat dekat, Bapak juga kenal sama orang tuanya. Waktu saya ulang tahun saya dikasih kapal-kapalan Mbak. Ulang tahun keberapa Pak Didit itu? Ya. Ulang tahun keberapa itu? Itu ke-6 atau ke-7. Okay. Ya, dapat mainan itu kecil.
saking takutnya saya mainin kapal-kapalnya itu di bawah kolong tempat tidur, Mbak. Sampai saya puas, saya simpen lagi di pojokan, baru saya keluar. Kalau Bapak tahu bisa dimarahin, tapi Mbak bisa bayangin, untung kapal-kapalan Mbak yang dikasih. Kalau dia kasih baju sama saya bagaimana? Nggak bisa dipakai kok. Nggak bisa dipakai. Kan? Masih ditanya. Ya, jadi sedemikian ya, gitu. usia Karena, 7 tahun pun jadi Pak Didit sudah. Kita nggak pernah boleh merayakan ulang tahun. Karena Bapak beranggapan bahwa nanti mungkin orang akan mencoba lihat melalui beliau tidak mungkin, tapi melalui keluarga, anak atau istri dan lain sebagainya. Itu makanya nggak ada. Itu makanya tadi Anda bilang tidak enak jadi anak ya? Nggak ada enak-enaknya. Tidak ada enak-enak. Sama sekali. Anda tadi menyebut Medan, yang juga legendaris adalah cerita ketika Pak Hugeng ditugaskan di Medan sebagai Kadit Reskrim di sana. Dan ketika sampai di Medan melihat rumah dinasnya penuh dengan perabotan yang diisikan oleh pengusaha-pengusaha hitam yang berusaha untuk menyuap. Iya. Jadi sebelum kita ke Medan, kita di Surabaya, kita tinggal dengan tidak ada punya apa-apa. Jadi begitu kita sampai di Medan, itu rumah besar, penuh dengan perabotan yang mewah, sampai kendaraan dan lain sebagainya. Ternyata kita nggak bisa masuk situ atau Bapak tidak menginginkan kita masuk rumah, kita tetap tinggal di hotel sampai barang-barang itu dikeluarkan dari rumah. Bapak hanya mau yang tertinggal di rumah itu adalah yang ada tulisannya Inventaris Polri. Itu saja yang boleh di dalam rumah. Akhirnya dikeluarkan oleh Bapak, mobil semuanya, lemari, sofa semua keluar. Yang tersisa hanya dipan sama rak anduk, Mbak. Karena itu yang ada tulisannya Inventaris Polri. Yang lainnya itu memang perabotan yang sengaja diberikan oleh orang-orang yang berusaha mempengaruhi. Iya, iya. Ada orang Medan di sini, ada Bang Pandan Ababan yang politikus senior yang saya tahu waktu itu menyaksikan sendiri peristiwa itu, betul ya Bang? Iya, iya. Seperti apa ceritanya? Jadi kita lagi naik sepeda di Jalan Abdul Rifa depan rumah mereka Didit ini. Kita lihat kok di tepi jalan ada kulkas, lemari es, ada apa gitu loh. Heran kita, apalagi ribut di rumah itu atau bagaimana. Ditonton. Kemudian ada sofa, dan itu betul-betul aneh, betul-betul peristiwa yang langka gitu loh. Nah kira-kira berapa hari kemudian udah hilang, ada yang ngangkutin lah, ada yang apa gitu loh. Tapi itu menjadi topik pembicaraan di hampir semua keluarga, semua orang Medan. Udah tahu nggak di depan rumahnya ada polisi mau dikeluarin. Jadi itu memang style pengusaha-pengusaha Medan melakukan services terhadap pejabat-pejabat yang ada perkara nggak ada perkara atau bagaimana langsung mereka servis. Langsung, dan biasanya diterima begitu ya? Ya biasanya diterima, alhamdulillah. Ini Jenderal Hugeng beda, dikeluarkan semua. Luar biasa, harus dikasih tepuk tangan itu cerita itu biar jadi contoh. Apalagi Bang Panda, apalagi kisah yang mungkin anekdotal tapi bisa Anda bagi yang menggambarkan karakter Jenderal Hugeng yang begitu ketat, tidak mau menerima upaya mempengaruhi apapun. Ya, saya terus terang waktu jadi wartawan Sinar Harapan, itu kemudian saya datang ke Mabes Polri, dulu namanya Mabak, terus mau interview dia, tiba-tiba ada pengusaha lari keluar, pakai tas Samsonite, pakai jas. Pak Hugeng setengah mengejar gitu loh. Pak, kenapa Pak? Kenapa itu Pak? Dia bilang, orang itu tidak tahu sopan, orang itu menghina saya. Jadi Pak Hugeng mengartikan orang yang mau menyuap dua itu menghina dia. Dan yang paling dia kesalkan waktu itu, kalau dulu sekarang Barreskrim, dulu namanya operasi, deputi operasi, Katik Suroso. Dia kesal kenapa Katik biarin itu pengusaha masuk di kamar dia. Merasa terhina ketika ada pengusaha yang masuk dan berusaha. Saya kaget itu ucapannya Pak Hugeng. Saya terhina dengan datangnya dia. Mau memberikan lagi apa itu. Itu kulihat betul-betul karakternya Pak Hugeng itu amarahnya itu bukan main gitu loh. Itu yang ini. Merasa terhina ketika ada pengusaha yang mau datang dan berusaha menyuapnya. Luar biasa. Kita harus break, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Mata Najwa. Masih banyak kisah-kisah keteladanan yang akan kita dengarkan setelah pariwara. Tetap di sini.
baca juga atau saya pernah dengar cerita Eyang Hugeng itu sedemikian ketatnya, bahkan pada saat pakai baju dinas pun sudah seperti orang yang lain. Kalau pakai baju dinas polisi sama kalau pakai sarung itu dua orang yang berbeda. Ya, berbeda sekali. Di situ dia tekan. Kalau misalnya dia tugas atau apa, saya tidak bisa pegang-pegang atau apa-apa. Nggak bisa pegang tangan Eyang Hugeng? Ya, kalau saya bilang Mas begini, tapi untuk pegang-pegang begini-begini dia tidak suka. Kalau dia pakai seragam? Pakai seragam. Tapi di rumah biasa dia. Itu yang baiknya. Dan semua kesulitan semua yang di kantor tidak pernah sedikit pun kita tahu. Betul-betul memisahkan. Ini urusan kantor, ini Ya. urusan pribadi. Ya. Semua fasilitas juga seperti itu ya? Seperti itu. Ketat memisahkan mana urusan keluarga, mana urusan negara. Kebayang tidak sih teman-teman memakai seragam polisi, istri tercinta memegang tangannya saja merasa risih atau enggan begitu. Itu luar biasa, luar biasa. Saya ingin ke Mas Rama, cucu dari Eyang Hugeng. Mas Rama, Anda kan juga sempat tinggal bersama begitu, jadi sangat kenal, sangat mengenali karakternya, dekat, berinteraksi sehari-hari. Apa kisah yang mungkin Anda bisa bagi yang menggambarkan itu, betapa tidak mau menggunakan pengaruhnya untuk membantu atau untuk urusan keluarga? Saya pernah punya pengalaman nih Mbak. Pengalamannya waktu itu saya dijanjikan pada saat usia 17 tahun, Eyang itu menjanjikan ke saya untuk menghadiahi saya Rebues. Rebues itu kalau sekarang SIM. SIM. Ya. Nah, pada saat 17 tahun saya sudah punya KTP, ya saya nagih dong ke Eyang Kung. Saya tanya sama Eyang Kung, "Kung, aku udah 17 nih, mana kadonya nggak datang-datang," gitu kan, saya bilang. Nah, terus dia bilang, "Oh ya udah, diurus aja," katanya. Oke. Di situ saya mulai lagi Mbak. Saya bilang, "Oke, kalau diurus saya diantar ya nanti sama supirnya Eyang Kung," gitu. Karena saya tahu supirnya Eyang Kung itu pegawai sipil di Mabes Polri. Jadi minimal udah kenal di Komdak, dulu namanya Komdak. Oh iya, katanya. Oke. Sebelum berangkat, saya ini lagi, ngulik lagi Eyang saya. "Kung, mbok dibikinin surat lah, supaya aku Gampang ngurusin. gampang lah, lebih cepat gitu." Oke, di situ Mbak, itu saya merasa saya lebih menang daripada ayah saya. Ya, karena saya udah dengar cerita ayah, tapi kali ini wah, Eyang nulis surat nih gitu kan. Ternyata lebih sayang cucu nih. Gitu. Iya dong, ya kan. Udah, akhirnya beliau bikin surat, saya nggak tahu isinya apa, tapi beliau menyerahkan ke saya. Dan saya sangat pede sekali bawa surat itu bersama dengan drivernya Eyang Kung untuk ke Komdak untuk bikin SIM. Sesampainya di sana, surat itu saya berikan kepada petugas yang setempat di situ. Lalu petugas itu, saya lupa namanya, begitu dibaca, wah Mas Rama, meteni banget katanya gitu kan. Tapi monggo Mas, silahkan dibaca. Akhirnya dikasihlah surat itu ke saya. Saya agak deg gitu kan. Begitu saya baca, yang saya ingat ya Mbak, tulisannya gini, Cucunda Rama genap berusia 17 tahun dan akan mengajukan permohonan untuk Rebues. Untuk itu, tolong diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu titik 2. 1 mengikuti apa, 2 mengikuti apa, 3 sampai seterusnya. Ya. Jadi itu bukan surat pengantar untuk dipermudah itu. Bukan. Jadi saya pulang itu tetap sore Mbak. Sore dan tetap antri. Tetap antri. Tetap ikut semua tes. Semua. Tes, kotes segala macam, mundur segala macam, parkir saya ikutin. Sampai di rumah dengan agak monyong mulut saya gitu ya. Eyang cuma nanya, "Gimana Ram?" gitu. "Wah, ngikutin ini. Saya bilang itu. "Ya begitu Ram. Peraturan adalah peraturan dan kamu harus tahu untuk mendapatkan sesuatu itu harus bersusah-susah dan bekerja. Agar apa yang kamu inginkan itu mendapatkan, kamu bisa hargai dan kamu bisa rawat." Makanya saya alhamdulillah nggak pernah melanggar lalu lintas Mbak, karena takut saya. Karena takut ya, pesan Eyang Hugeng begitu mendalam. Saya takut Mbak. Luar biasa, harus dikasih tepuk tangan itu kalau begitu.
ingin ada juga cerita dari, saya ingin ke Opa Darto. Ada Irjen Polisi Purnawirawan Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden junior di kepolisian dulu, Opa Darto. Apa yang Opa tangkap kesan Hugeng, sosok yang seperti apa? Tadi kita mendengarkan dari keluarganya, kalau dari Opa sebagai junior di kepolisian waktu itu, Hugeng itu seperti apa? Beliau orang yang sederhana, jujur, berani melawan ketidakbenaran itu Hugeng Iman Santoso. Interaksi Opa Darto dengan Hugeng, kalau saya tidak salah, yang meminta Opa untuk menjadi ajudan Bung Karno itu salah satunya Jenderal Hugeng, betul? Tanda tangan SK itu oleh Deputi Administrasi Pak Suparno ya. Pak Hugeng itu Deputi Operasi. Jadi waktu saya dapat surat itu pada saat pasca Semar, saya dipanggil ke Pak Hugeng dan beliau bilang tolong bantu Bapak, itu aja. Tolong bantu Bapak. Ya, itu kata-kata Pak Hugeng. Dan hubungan Jenderal Hugeng dengan Bung Karno memang sangat dekat? Sangat dekat, beliau pengagum Bung Karno. Bahkan saat ditahan di Wisma Itu beliau sempatkan untuk, waktu tahanan kota ya, sempatkan untuk menengok Bung Karno. Yang jubir Mas Didi saya kira waktu itu. Yang mengantarkan Jenderal Hugeng untuk datang menjenguk Bung Karno. Ya. Apa yang Opa Darto tangkap kesan Bung Karno terhadap Jenderal Hugeng ini? Tentunya memang karena sahabat dekat, tapi kesan personal Bung Karno tentang sosok Jenderal Hugeng? Beliau sangat terkesan dengan kejujurannya bahwa Pak Hugeng diangkat dari Dirjen Imigrasi selama 4 tahun, Menteri Iuran Negara, Menteri Askap itu adalah tokoh polisi pertama yang ditugaskan di luar kepolisian itu beliau. Sebelum beliau tidak ada. Ya itulah. Ya. Dan kejujuran itu yang selalu kemudian juga ditangkap dari Bung Karno tentang sosok Jenderal Hugeng ini. Artinya menjabat Dirjen Imigrasi, Menteri Luar Negara, Mensaskap era Bung Karno, ya tidak punya apa-apa. Saya kira putra-putranya bisa tahu. Saya kira. Tidak punya apa-apa. Menduduki jabatan berganti-ganti mentereng, tapi tidak pernah mengambil sesuatu untuk kepentingan itu pribadi. jabatan yang sungguhnya jabatan basah ya, tapi kering di tangan Pak Hugeng. Basah tapi kering di tangan Pak Hugeng. Baik, kita akan lanjutkan, kita masih akan ada dengar cerita dan juga kisah-kisah yang akan menarik untuk kita pelajari malam hari ini. Belajar dari Hugeng kembali sesaat lagi. Waktu Eyang Hugeng jadi kepala jabatan imigrasi, katanya Eyang Ti sempat mau buka toko bunga tapi kemudian dilarang. Bagaimana ceritanya? Tidak, saya sudah lama pegang membuka toko bunga di garasi supaya untuk tambah-tambah bulanan. Jadi saya ada vendor satu, saya kerja bersama, dia naik sepeda antar kemana-mana. Saya ada banyak yang pesan juga pada saya. Tapi waktu Mas Hugeng jadi imigrasi, dia bilang sekarang sama stop ya Mer, stop ya Mama. Sudahlah, stop aja ya. Dia bilang gitu. Saya sudah tahu. Dalam hati saya sudah tahu. Bapak tidak mau kalau nanti saya buka itu semua bapak-bapak dari imigrasi pesan bunga kepada saya. Jadi itu pun diperhatikan Bapak. Jadi saya terima, oke, saya berhenti. Saya berhenti. Ya. Karena Eyang minta jangan sampai toko bunganya juga dimanfaatkan orang untuk mencari pengaruh dari Eyang. Untuk mencari pengaruh. Ya. Toko bunga Leilani harus tutup. Ya. Pak Didit, padahal itu toko bunga yang betul-betul hasilnya untuk menyambung hidup. Iya, karena gini Mbak, waktu kita dari Medan ke Jakarta itu sempat Bapak ada vakum untuk tidak ada jabatan apa-apa waktu itu. Jadi untuk menyambung hidup waktu itu ya, Ibu ada ide untuk bikin toko kembang lah, karena beliau suka sekali dengan kembang. Bahkan saya juga kalau ada pesanan, saya juga ikut mengantarkan naik sepeda dengan ada satu pembantu kita, Pak Daud namanya.
Ya, selalu saya ikut antar, pegang bunganya itu, karangannya itu ke tempat yang memesan. Tapi satu saat ya seperti yang Ibu sampaikan bahwa keputusan Bapak seperti itu, jadi saya juga kehilangan job juga Mbak. Bahkan saya sempat juga setiap hari malam minggu aja, saya jual koran. Dulu ada namanya koran Berita Minggu. Ya, itu setiap malam minggu saya keliling jual koran lah ya. Nah, terus nggak lama Bapak menjadi itu Dirjen Imigrasi? Kepala Jawatan Imigrasi dulu namanya. Nah, akhirnya Bapak minta untuk itu semua kegiatan di stop sama Ibu ya. Dan walaupun itu kesukaan Ibu, walaupun itu Ibu ya tadi yang menerima. Ya, itulah Mbak ya. Jadi Bapak kuat itu karena Ibu juga bisa mengikuti apa yang menjadi pesan dari Bapak, dan itu langsung diestafetkan ke kita, ke anak-anak. Jadi ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa, terima. Tadi ketika Ibu bilang ketika pakai seragam tidak mau dipegang tangannya, jadi Jenderal Hugeng ketika berseragam itu orang yang berbeda. Iya, beliau kalau sudah pakai baju seragamnya itu sudah jadi orang lain, Mbak. Kita sendiri pun untuk menegur juga takut. Gitu. Bahkan seperti tadi Ibu cerita, kalau misalnya sudah ada acara dan jalan ini berdua gitu, untuk dipegang aja beliau nggak mau. Gitu. Karena saking cintanya sebagai polisi. Iya, jadi beliau sangat mencintai institusinya. Sangat, sangat, sangat. Bahkan saya melihat beliau melinangkan air mata itu 2 kali. Saat bukan Dibio Widodo, tapi Budi Darmo. Pak Widodo Budi Darmo itu menyerahkan mobil Holden untuk Bapak yang dari hasil iuran dari seluruh Kapolda. Awalnya Bapak tidak mau terima. Ini setelah Bapak pensiun? Iya, setelah Bapak pensiun. Karena begitu Bapak pensiun dari lapangan Mabes Polri menuju ke rumah, itu kami dikumpulkan. Kami dikumpulkan, ada ibunya almarhum, ada Eyang Putri, lalu Mbak Reni, saya dan Ayu masih kecil. Pertama Bapak sungkem ke ibunya. Bapak sungkem bahwa, Bu, tugas saya sudah selesai, saya tidak ada pekerjaan lagi. Ibunya Bapak bilang, Geng, nggak apa-apa, selama kamu selesaikan tugasmu dengan kejujuran, kita masih bisa makan pakai ikan asin. Itu ya pesan dari Eyang. Lalu dia ke ibu, dia juga cium ibu, minta maaf karena selama dia menjabat ibu tidak pernah mendapat ya happy mungkin apa sesuatu yang khusus. Ke kita juga dia minta maaf bahwa tidak ada hal-hal yang kalian terima. Akhirnya beliau buka seragam beliau dan mulai bilang sama kita, ayo mulai besok kita pikir sama-sama ya, kita mau tinggal di mana, karena kita tidak punya rumah. Mobil semua dinas dikembalikan, rumah. Ini Kapolri yang pensiun tidak punya rumah pribadi. Tidak ada, kita tidak ada rumah, tidak ada mobil. Nah yang tadi saya cerita itu akhirnya rumah tersebut dihadiahkan oleh pengganti Bapak, Pak Hasan, baru kita punya rumah. Lalu Pak Widodo, Budi Darmo juga mengumpulkan saweran lah istilahnya, itu belikan mobil Bapak Holden Kingswood. Awalnya Bapak tidak mau terima, tapi beliau bilang ini bukan dari uang dinas Pak, tapi dari uang kami pribadi. Kami tahu Bapak tidak punya kendaraan, tolong diterima. Di situ Bapak nangis, saya lihat Bapak nangis itu satu. Dan yang kedua beliau keluar air mata juga waktu Mabes Polri terbakar. Dia ingat ruangannya juga pasti hangus dan juga pataka-pataka itu. Nah di situ 2 kali itu saya lihat Bapak mengeluarkan air mata ya. Itu bukti betapa ya sangat cinta institusi ini. Ya. Luar biasa. Saya ingin ke Brigjen Polisi Rusdi Hartono. Pak Rusdi, bagaimana memaknai kisah-kisah keteladanan Hugeng yang kita dengarkan hari ini? Anda sebagai perwira muda. Terima kasih Mbak Nana. Kami insan
Bayangkara ketika mendengar nama Jenderal Hugeng Iman Santoso. Hanya ada sesuatu yang kami rasakan. Pertama, kami rasa memiliki. Kedua, kami merasa bangga dengan Pak Hugeng itu sendiri. Nilai-nilai warisan yang diberikan kepada kami, seluruh insan Bayangkara pasti memahami itu semua. Dan insya Allah kami siap untuk melaksanakan itu. Nilai integritas, keselarasan antara pikiran, hati, perbuatan, dan ucapan itu menjadi warisan bagi kami. Selain warisan yang lain, kejujuran, keberanian, humanis, mau turun ke bawah, mau memperhatikan rakyatnya, mau memperhatikan anggotanya, dan banyak nilai-nilai yang lain. Ini menjadi warisan bagi kami. Kami yakin dengan nilai-nilai tersebut, tantangan-tantangan polisi ke depan itu bisa terjawab. Sekarang kami sedang berjalan dengan Polri yang presisi, dengan 16 program Kapolri di dalamnya, ada transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan juga transformasi daripada pengawasan. Kami yakin ini kami jalankan didasari oleh jiwa dan nilai-nilai warisan dari Jenderal Hugeng itu sendiri. Ini terbukti kami sekarang sedang berperang bersama dengan yang lain dengan situasi COVID-19. Kami bekerja tanpa hari libur, 24 jam sehari, dengan apa yang kami lakukan semua untuk masyarakat Indonesia, agar bisa bagaimana masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik. Ada korban kami di sana, tertular, bahkan tidak sedikit kami yang meninggal akibat virus corona itu sendiri. Ini adalah jiwa dan warisan daripada Pak Hugeng itu sendiri. Dan Kapolri juga sudah jelas memerintahkan kepada pimpinan-pimpinan kewilayahan agar apabila menemukan anggota-anggota yang tidak tepat dalam melaksanakan tugas, agar cepat ditangani, tegas, tidak ragu-ragu. Ini pun warisan dari Pak Hugeng yang diimplementasikan oleh Bapak Kapolri. Dan juga terakhir, Mbak Nana, Kapolri memerintahkan satuan kewilayahan, para pimpinan-pimpinan turun ke bawah. Lihat apa kebutuhan masyarakat. Jadi tahu apa yang harus dilakukan oleh Polri kepada masyarakat. Lihat juga anggota, jadi pimpinan mengetahui apa kebutuhan anggota. Ini pun nilai-nilai dari Pak Hugeng yang telah diimplementasikan oleh Bapak Kapolri. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, kita akan belajar lagi dari Hugeng dan bagaimana relevansi nilai-nilai Hugeng itu diterapkan oleh Bayangkara saat ini di tengah situasi yang berbeda dengan tantangan yang berbeda. Seberapa jauh itu bisa tetap relevan? Setelah pariwara, tetap di sini. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kita sama-sama belajar dari Hugeng. Mas Rama, Anda membawa barang-barang memorabilia. Boleh saya minta untuk diceritakan apa-apa saja? Itu semuanya kepemilikan punya Jenderal Hugeng ya? Iya, alhamdulillah ini punya Eyang, warisannya Eyang. Ya inilah warisannya. Saya bawa buku mutasi. Ini ada buku mutasi untuk kita, siapa saja yang masuk ke rumah Eyangkung, nggak terkecuali anak cucu, itu harus isi. Harus isi. Isi buku keluar masuk? Ya. Dan tidak boleh diisi sama siapa-siapa ya, harus diisi sendiri. Mencatat, iya. Boleh dibuka nggak contohnya boleh. Mas Rama? Itu karena apa? Karena saking disiplinnya Jenderal Hugeng? Ya, beliau sangat-sangat disiplin sekali dan ingin mengajarkan kepada kita untuk apa yang kamu tulis, tanggung jawab. Boleh sambil ditunjukkan nggak biar pemirsa Mata Najwa bisa lihat? Itu tulisan Eyang Hugeng? Iya, tulisannya Eyang. Ya. Kalau yang merah ini bertanda warning. Kalau yang biru, hitam itu ya oke lah gitu ya. Tapi boleh nggak dibacain 1-2 kalimat apa misalnya? Contoh, Didit datang bawa oleh-oleh bakpao.
jam 20.30 tidur. Itu hari Jumat tanggal 3 bulan 9 tahun 1990. Anda pernah kena tegur nggak Mas Rama? Saking disiplinnya mungkin dan Anda tinggal bersama Eyang? Sering sih. Sering? Sering. Karena? Saya nggak nulis. Karena tidak menulis itu? Saya nggak nulis. Beliau marahnya cuman nggak langsung ke saya, tapi menegur orang lain, tapi ada saya di situ. Dan maksudnya semua itu perlu ditulis untuk menjaga? Ya, menjaga. Bahkan Mbak Nana, ini saya juga bawa, selain buku ini, saya juga bawa tape recorder ini. Tape recorder ini adanya di sebelah telepon. Jadi di sebelah teleponnya di rumah Eyang itu, ini ada di sini telepon, ini tape recorder, terus ini nanti dicolok ke sini. Ini ke gagang telepon. Jadi kalau misalkan seumpama Mbak Nana telepon, saya bilang Kung ada Mbak Nana telepon gitu. Terus nanti beliau sebelum beliau angkat telepon, beliau akan catat dulu ada buku seperti ini tapi yang kecil, ukuran kecil, jam berapa dia tulis, yang nulis, lalu dia rek dulu, dia ngobrol sama Mbak Nana. Jadi setiap percakapan juga direkam? Setiap. Setelah selesai tutup, dia lihat, Eyang akan lihat ini ada angka-angkanya, akan ditulis di situ angkanya, keperluannya apa, nanti dari situ Eyang pindah ke buku besar. Bahkan kalau Eyang kemana-mana, yang dibawa yang ini. Ini selalu akan ada di sakunya Eyang, kemana-mana. Kemana-mana, bahkan ini saya masih punya beberapa kaset, di sini ada kaset obrolan Eyang Kung, wafatnya Bung Karno, bersama dengan Om Mas Agung sama Om Guntur, ini ada di sini. Ini semua banyak sekali, ada wafatnya Ibu Fat, ada rekamannya juga. Dan itu berisi percakapan, perbincangan Jenderal Hugeng dengan orang-orang tentang berbagai topik apa menyangkut hari bahkan, itu. Eyang kan juga siaran radio, Little Things Means a Lot, artinya kan hal kecil tapi sangat bermanfaat. Nah, Eyang selalu merekordnya, semua rekaman itu direcord, bahkan ini bersama dengan Ibu S.K. Murti, dengan Bung Tomo, dengan Bung Hatta. Semua direkam? Semua ada. Dan itu warisan paling berharga? Cuman itu yang beliau tinggalkan buat Cuma itu yang ditinggalkan untuk anak-anak, tapi itu rasanya tidak ternilai. Saking berharganya sampai sudah tidak ternilai lagi. Luar biasa. Tadi Pak Didit katakan selama pensiun tidak punya apa-apa, jadi menyambung hidup pensiun itu dengan melukis, dengan menjadi penyiar radio. Iya, saya juga baru tahu Mbak, kalau saya dibiayai kuliah itu dari hasil jual lukisan beliau. Bahkan pada satu saat di buku, waktu beliau jadi Menteri Iuran Negara pun, itu kita juga baru tahu keluarga dari cerita yang ada di buku itu, bahwa Bapak sampai jual sepatu dinasnya. Bayangkan menjual sepatu dinasnya. Yang dikasih tugas untuk menjual itu drivernya Bapak. Supirnya Bapak. Jadi supirnya Bapak itu duduk termenung dekat mobil, lalu sekretarisnya Bapak liwat, Pak Darto. Menegur supirnya, Pak Oco namanya. Kok kelihatan sedih kenapa? Saya dapat tugas dari Bapak katanya. Apa tugasnya? Suruh jualin sepatunya Bapak. Tapi ukurannya Bapak kan kakinya cukup lumayan lah untuk orang kita besar, jadi sulit. Ada yang pas gitu. Akhirnya Pak Darto sekretaris itu membawa sepatu itu dan menghubungi rekan Mas Darto yang akhirnya kebetulan kakinya pas, cocok, nomor 43. Akhirnya dibayar sepatu itu dan uangnya diserahkan kepada driver Bapak. Waktu Bapak tanya sama driver ini kan nggak berani bohong. Drivernya ini, dan akhirnya menyampaikan bahwa yang menjualkan ini sekretarisnya Bapak dan lain sebagainya. Akhirnya pagi-pagi waktu masuk ke kantor ketemu sama sekretaris beliau itu, Bapak langsung rangkul sekretarisnya, Ampera, amanat penderitaan rakyat. Amanat menjual sepatu. Jual sepatu. Luar biasa. Ya, jadi kita juga tahu bahwa kita itu dibesarkan ya dari hasil dia jual lukisan, ya. Karena begitu meninggal itu, saya sempat lihat gaji Bapak itu Rp10.000.
masih dipotong untuk asuransi apa, jadi yang diterima itu 7.500. Pensiunannya? Ya. Lalu ada penyesuaian tahun 2000 ya? 2004. Ya, 2000 ya. Ya. Itu menjadi 1.600.000. Gitu. Itu gajinya Bapak gitu. Jadi begitu beliau meninggal ya tentu Ibu mendapat tidak penuh ya, setengahnya. Jadi uang pensiun Ibu itu ya 800 ribuan sekian lah. Itu pun kita baru tahu sejak kita bongkar waktu beliau meninggal, kita temukan surat gajinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Menyebut lukisan, saya tahu Pak Bang Pandana Baban juga salah satu yang beruntung yang dapat lukisan. Ya. Boleh ditunjukkan, jadi ini lukisan dari Jenderal Hugeng, tapi waktu itu Anda nggak beli ya Bang, ini hadiah? Jadi ini hadiah waktu saya menikah tahun 71, Pak Hugeng sama Tante Mary datang resepsi perkawinan itu. Dan tidak ada kado, tidak ada bawa kado. Nah kemudian dia tahu anak saya pertama lahir tahun 72, Putri Nababan lahir, dia kasih ini ke saya. Ini lukisan bapakku. Maka dia, bukan main Pak, terima kasih Pak. Biar kau ingat terus saya. Oh jadi lukisan bapaknya dikasih ke saya itu. Inilah lukisan yang diberikan ke saya. Dan di situ dituliskan, every cloud has its silver lining. Hugeng, 26 tahun 1972. Itu loh. Ini. Lukisan dari Hugeng. Lukisan dari Hugeng. Baik. Kita harus break. Setelah ini saya juga akan bertanya kepada penulis buku Dunia Hugeng 100 tahun keteladanan. Ada banyak sekali kisah-kisah menarik tentang ini. Apa benang merah yang mengikat berbagai kisah itu? Kita akan tanya ke penulisnya setelah pariwara. Tetap di sini. Aku masih terus rindu. Aku masih terus rindu. Dan sayangnya, yang saya menyesal sekali, ialah waktu Mas Hugeng meninggal, saya 4 bulan saya berada di rumah sakit untuk mendampingi beliau. Saya tidak pulang. Saya mandikan Bapak jam 5 sore di rumah sakit. Bapak tidak mau dimandikan oleh juru rawat, tidak mau. Lalu suster masuk kamar, lalu bilang sama saya, Bu, boleh saya pinjam Bapak? Saya pikir, mau apa? Mau apa? Tidak, saya mau bawa Bapak ke ICU. Datang Didit, Mama pulang ya. Mama pulang, Mama tidur, Mama sudah lama tidak tidur enak. Saya sama Reni pulang, saya coba di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Karena saya tidak biasa, sudah biasa di sana. Lalu jam 12, Reni ada di samping saya. Reni mengatakan, Mama, kom kita pakaian? Saya sudah tahu. Saya sudah merasa. Bilang, oke, saya bilang, lekas aja, lekas, jangan lama-lama. Sopir juga, waktu jalan saya agak, lekas. Sampai di situ, Bapak sudah dipindah ke kamar. Sudah tidak. Saya belum minta maaf, saya belum menyayangi. Jadi saya menyesal sekali, saya bilang sama anak-anak. Saya menyesal sekali. Pak Didit, ayahanda Jenderal Hugeng tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Iya, betul Mbak. Jadi suatu saat Bapak minta sama saya, Dit, yuk kita lihat satu tempat. Dit. Dia bilang, kamu mesti tahu. Dia bilang, apa itu Pak? Saya bilang, udah kamu mesti tahu.
nanti lihat tempat saya sama mama di situ. Wah, saya pikir ini mesti lihat tempat makam ini ya. Saya juga udah males, Pak, saya buat apa lihat itu? Saya bilang, nggak ikut. Akhirnya saya nyetir buat beliau, jauhnya minta ampun, di Tonjong waktu itu, jauh sekali rasanya. Jadi alasan beliau untuk tidak ingin dimakamkan di makam pahlawan adalah yang pertama, yang paling inti adalah kalau saya di makam pahlawan, saya nggak bisa, ibumu nggak bisa di sebelahku, ya, karena cuma saya yang dapat jatah itu. Jadi biar saya mau sama-sama ibu, jadi akhirnya pilih di Tonjong. Makanya beliau minta makamnya itu tidak dengan marmer dan sebagainya. Akhirnya sepakat saya ke Jogja waktu itu beli satu bongkahan batu dari Gunung Merapi yang kita belah, satu bagian untuk makam Bapak dan satu bagian masih kita simpan. Dan beliau pesan juga nggak usah dilap-lap apa, maunya lumutan juga nggak apa-apa, itu lebih hebat katanya. Jadi pusaranya itu ya dari batu yang seperti pusara Jawa itu, lumutan segala macam itu yang. Dan hanya di pusara itulah nama Jenderal Hugeng ditulis lengkap. Iya, jadi kenapa kita tulis itu? Karena satu saat waktu itu saya yang selalu menemani almarhum waktu sudah mulai agak sakit-sakit. Kita duduk di teras di belakang. Saya tanya sama beliau, Pak, nama Papa itu 3 suku kata. Hugeng, Iman, Santoso. Kok tanda tangan hanya Hugeng saja? Terus dia pegang tangan saya, dia bilang, Dit, akan saya buktikan dulu sampai saya mati, bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pantas pakai nama 3 suku kata itu. Saya kalau cerita itu merinding terus gitu. Jadi akhirnya pada saat beliau meninggal, saya sampaikan itu di pusara beliau bahwa saya ceritakan mengenai kisah ini, bahwa mulai hari ini almarhum pantas menyandang 3 suku kata namanya lengkap, Hugeng Iman Santoso. Alhamdulillah telah aku buktikan bahwa imanku benar-benar sentosa. Saya ingin ke Faruk Arnas, penulis buku Hugeng 100 tahun keteladanan. Pak Faruk, kenapa Hugeng bisa jadi Hugeng ya? Apa yang membuat Jenderal Hugeng begitu spesial dengan kisah-kisah yang tadi kita dengar? Oke, terima kasih Mbak Nana. Saya mau cerita sedikit tentang proses penulisan buku ini yang tidak butuh waktu terlalu lama. Buku ini dimulai dari akhir Mei. Pada waktu itu mantan Wakapolri Pak Komjen Soekarno menelpon saya dan menyatakan bahwa Mas Faruk, kebetulan saya dan Pak Nanan sudah mengenal karena saya dulunya adalah wartawan yang ngepost di Mabes Polri kurang lebih sekitar 20 tahun. Di mana Pak Nanan mengatakan bahwa ini ada momen 100 tahun Pak Hugeng, di mana kita harus memberikan sebuah catatan tentang Pak Hugeng dalam proses 100 tahunnya. Di situ kemudian saya mengatakan, baik, saya akan melakukan sejumlah wawancara, kemudian saya menghubungi Pak Didit dan alhamdulillah sejak itu hubungannya berjalan lancar. Di mana pada saat proses penulisan itu, saya entah bagaimana merasa terbantu dengan Pak Hugeng sendiri secara langsung. Meskipun beliau sudah lama pergi, 2004 beliau pergi. Mengapa kok saya merasa terbantu langsung oleh beliau? Karena catatan-catatan beliau sebagaimana ditunjukkan Mas Rama tadi yang sangat detail, itu mempermudahkan kerja proses penggarapan buku ini. Ya. Dan jika tadi ditanyakan, mengapa Pak Hugeng bisa sesadik ini? Bagaimana Pak Hugeng bisa seidealis ini? Tampaknya proses ini tentu tidak datang tiba-tiba. Proses ini ternyata jauh harus dirunut ke belakang. Di mana ternyata Pak Hugeng ini yang merupakan putra seorang jaksa di Pekalongan yang pada waktu itu terinspirasi menjadi polisi atas sahabat ayahnya. Kemudian juga di situ ada 3 serangkai yang ketiganya mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Di mana pada saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948, saat ayah Pak Hugeng terpaksa harus membumi hanguskan barang miliknya di rumahnya, ayahnya berpesan pada Hugeng, Geng, kita telah kehilangan semua kecuali nama baik. Itulah yang harus kamu jaga.
rupanya proses internalisasi ini yang begitu kuatnya pada Pak Hugeng secara pribadi. Karakter Pak Hugeng terbentuk dari sejak saat itu. Maka itulah Pak Hugeng diibaratkan semacam orang yang bertapa dalam keramaian. Dia mempunyai warna sendiri. Dia bisa bersikap zuhud, dia bisa bersikap tegas dan berani untuk kemudian mengambil jalan yang mungkin akan sangat sulit diambil oleh pejabat misalkan. Tetapi Pak Hugeng tetap dengan nilai-nilai yang dia yakini. Pak Hugeng tetap dengan sumpahnya. Itulah yang kemudian menjadikan benang merah dari buku ini, dan buku ini makanya kemudian diberi judul Dunia Hugeng 100 Tahun Keteladanan. Karena persis tahun ini 100 tahun Hugeng. Baik. Yang jelas di Mata Najwa malam ini ada generasi pertama, ada putra Jenderal Hugeng, ada juga generasi kedua, ada cucu Jenderal Hugeng, dan malam ini spesial hadir generasi ketiga dari almarhum Jenderal Hugeng yang putra dari Mas Rama. Saya ingin kita kasih tepuk tangan dan kita akan memanggil Antasena Cicit Hugeng Iman Santoso. Buat Antasena. Ada. Nah, ini dia Cicit Jenderal Hugeng. Duh, keren sekali ini. Yes. Halo, jadi ini namanya, nama lengkapnya siapa ini? Antasena Rama Putra Hugeng. Oke, Antasena Rama Putra Hugeng. Dipanggilnya? Anta. Anta. Kok pakai seragam apa sih itu? Polisi. Polisi. Oh, emang Anta mau jadi polisi? Iya. Polisi apa? Polisi Brimob. Maunya jadi Brimob. Oh. Gimana Brimob? Kalau Brimob gimana sih? Kalau jadi polisi Brimob, Anta katanya sering itu ya di Depok dekat rumah sering ngeliat Brimob latihan ya? Iya. Biasanya gimana kalau latihan? Iya, Brimob. Ada yel-yelnya gitu? Ya, Brimob. Wes. Kenapa sih mau jadi Brimob? Kenapa mau jadi Brimob? Karena mau bantu semua orang yang ada di mobil ini. Oh, yes. Mau bantu semua orang. Tugas Brimob itu bantu orang ya? Iya. Iya, jadi Anta mau bantu orang, mau jadi Brimob, sama seperti siapa? Jadi polisi sama seperti siapa? Yuyut. Yuyut. Sama seperti Yuyut. Yuyut Hugeng. Jadi mau ngikutin jejaknya Yuyut. Iya. Jadi polisi yang bantu orang. Iya. Polisi yang jujur. Iya. Yang adil. Iya. Yang tegas. Iya. Dan Anta mau jadi seperti itu. Iya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk Cicit dari Jenderal Hugeng. Kita akan kembali setelah pariwara. Kita masih akan belajar terus dari Hugeng. Saya tahu ada banyak yang nobar malam ini. Salah satunya di Metro Polres Depok, nobar Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan langsung Mata Najwa. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di sini. Terima kasih atas semua bantuan dan semua toleransi yang telah diberikan. Walaupun kita jauh sekarang, tetapi tetap dekat di hati. It is a farewell but not a goodbye. It's a farewell but not a goodbye. Itu tadi suara langsung dari Jenderal Hugeng. It's a farewell but not a goodbye. Yang jelas 100 tahun Jenderal Hugeng, kita masih duduk membicarakan dan masih terus belajar dari keteladanan Jenderal Hugeng. Saya ingin ke Opa Darto. Opa, susah tidak sih kita mencari Hugeng-Hugeng baru saat ini menurut Opa? Masih mungkinkah itu? Boleh saya jawab ya? Silakan Opa. Ada kata-kata bahasa Inggris, professionalism never comes cheap. Sikap profesional itu tidak pernah murah. Bagaimana dengan gaji seorang bintara patrolman di Indonesia yang 4 juta dan patrolman di negara maju yang $5.000. Saya pernah sekolah di Amerika, di sana untuk menerima secangkir kopi dan selembar koran itu bisa dipecat. Tapi karena well paid di sana. Di sini dengan 4 juta yang bisa hanya untuk 5-6 hari atau 1 minggu, ini adalah satu hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Itu yang saya sampaikan bahwa sikap profesional itu tidak pernah murah. Tidak pernah murah. Tapi toh
nilai-nilai keteladanan yang tadi kita ikuti bersama itu perlu kita ajarkan, perlu kita teladani bersama. By example. Kita perlukan adalah leadership by example. Leadership by example. Ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Opa Darto, untuk Opa Sidarto. Terima kasih, Opa. Bang Panda, kepolisian hari-hari ini bisakah belajar dari keteladanan Hugeng menurut Anda, Bang? Saya malah terus terang mengkhawatirkan dengan Kapolri ini menonjolkan dan membuat ikon Hugeng, itu satu revolusi yang dahsyat. Kenapa saya katakan begitu? Pak Hugeng berhenti tahun 71. Sekarang tahun 2021, 50 tahun. Ada 20 Kapolri selama 50 tahun. Tidak satu pun Kapolri ini menyebut Hugeng jadi contoh. Dan sekarang ini, saya tanya kepada Pak Sigit Kapolri minggu yang lalu, apa pesan Presiden Jokowi waktu menunjuk jadi Kapolri? Dia katakan hati-hati, ekspektasi, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan seorang Kapolri cukup tinggi. Itu. Kemudian dia refer, kemudian yang menjadi pegangan dia adalah Pak Hugeng. Maka waktu itu terus terang saya menulis lahirnya Hugeng-Hugeng baru. Saya katakan ini sesuatu yang betul-betul harus benar-benar menjadi jangan ternoda. Jangan ternoda. Karena apa? Saya takut ini jadi artificial, aksesori. Kalau dalam totalitasnya memang seperti yang dikatakan Pak Darto tadi, di samping itu juga polisi juga betul-betul harus merubah mentalnya yang selama ini. Dan Kapolri juga mengatakan ke saya yang selama ini hanya berpihak kepada yang punya uang, kemudian dikendalikan oleh uang. Maka sekarang sebelum jadi Kapolri Pak Sigit, dia menapaki dua posisi penting. Waktu itu dia Propam, kemudian Bareskrim. Nah sekarang Verdi Sambo, kemudian Agus Adrianto. Dua ini saya datangi dan saya bicara dengan mereka. Dan saya lihat bahwa dua ini juga terus terang mencoba menerjemahkan secara tegas apa yang diinginkan oleh Kapolri. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, bahwa saya melihat terus terang kalau Hugeng dipakai jadi acuan, itu harus ada revolusi. Karena kalau tidak, itu hanya akan jadi tempelan semata, artificial. Hanya lip service. Itu aja, itu saya khawatirnya di situ. Oke. Gitu. Pak Rusdi, kalau saya sekaligus menutup, boleh saya minta jujur, apa sih godaan terbesar hari-hari ini dengan jadi polisi? Kalau tadi kita dengar cerita Jenderal Hugeng, godaannya tentunya berbeda zaman itu. Zaman sekarang godaannya rasanya lebih besar ya? Yang pasti kami punya kesadaran, Mbak Nana, integritas itu mahal. Tetapi ketika tidak memiliki integritas, itu lebih mahal lagi. Karena sosial cost-nya yang tidak bisa bayar dengan apapun. Kami melihat Jenderal Hugeng dulu ada, sekarang ada, dan ke depan pun Jenderal Hugeng tetap ada. Kami punya optimisme dengan segala tantangan sekarang, nilai-nilai yang diwariskan kepada kami dari Pak Hugeng itu bisa menjawab tantangan segalanya. Harapan-harapan masyarakat bisa kami wujudkan didasari daripada warisan-warisan Pak Hugeng itu sendiri. Kami optimis, sekarang sudah ada Pak Hugeng yang baru dan kedepannya akan banyak lagi Pak Hugeng ke depan yang bisa menjawab. Polri bisa menjadi bagian yang bisa menolong masyarakat sekaligus juga bisa memenuhi harapan-harapan masyarakat ke depan. Kami amin, optimis. insya Allah. Amin, itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu dari Bayangkara. Terima kasih banyak sudah hadir malam ini di Mata Najwa. Terima kasih teman-teman yang juga sudah hadir. Pak Didit, Mas Rama, terima kasih sudah hadir. Adakah yang mau disampaikan penutup belajar dari Hugeng malam ini? Adakah yang mau disampaikan penutup? Ya ada, Mbak. Terima kasih banyak sudah bersedia bercerita banyak untuk kami malam ini. Sama-sama. Terima kasih. Hormat dulu. Calon Brimob. Hormat. Keren. Dan terima kasih teman-teman di Metro Polres Depok yang sudah nobar malam ini di Mata Najwa. Sehat semuanya insya Allah. Terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Kita belajar sama-sama, insya Allah akan lahir Hugeng-Hugeng berikutnya dari Korps Bayangkara. Amin, itu harapan semua orang. Terima kasih, sehat semua insya Allah. Assalamualaikum.